Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan agar kita tetap untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Tak lupa juga salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Tamara Dwi Jayanti akan menyampaikan sebuah kultum mengenai iman itu nikmat yang paling berharga. Nikmat yang paling berharga adalah iman. Sebab seorang muslim akan selalu butuh iman dalam segala aspek kehidupan. Dan ketika iman itu turun, maka cobalah untuk mendengarkan dakwah-dakwah agar keimanan kembali bertambah. Berbicara tentang nikmat hidup yang paling berharga, dalam Al-Quran ada satu ayat yang perlu direnungkan, yaitu surah At-Taubah ayat 124 tentang iman, yang berbunyi, وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka ataupun orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Seringkali kita mendengar bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman ada kalanya kuat dan ada kalanya lemah. Sedangkan setiap manusia selalu membutuhkan iman. Karena dengan iman, jiwa akan hidup dan dengan iman, hati akan bernafas. Kita butuh iman seperti membutuhkan udara. Dan kita butuh iman lebih dari kita butuh handphone. Bahkan banyak orang ketika keluar rumah, ia lupa membawa handphone, lalu akan kembali lagi ke rumah untuk mengambil handphonenya karena saking butuhnya dengan handphone tersebut. Begitupun dengan iman, seorang muslim tidak keluar rumah tanpa membawa iman, sebab iman sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Seperti saat sedang diuji, iman sangat dibutuhkan agar kita tetap kembali sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh iman saat ibadah agar khusyuk. Kita butuh iman ketika kita menghadapi teman yang jahil agar kita bisa memanfaatkannya, dan kita butuh iman saat bergaul bersama tetangga. Rasulullah SAW pun bersabda, iman seseorang tidak akan sempurna sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakannya, tamunya, dan tetangganya. Saking pentingnya iman, para ulama pun memiliki perumpamaan bahwa akar itu seperti iman, lalu pohonnya adalah sabar, dan buahnya adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan. Maka dari itu, kalau mau menjadi insan yang baik, lapang dada dan mudah memaafkan orang lain, maka hal pertama dilakukan adalah pupuk dan siram akar keimanan dalam diri. Kata Rasulullah SAW pun, hidupnya orang yang beriman sangatlah menakjubkan dan pasti akan mendapatkan banyak kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan. Dan apabila sedang merasa iman kita turun, selain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cara ampuh dalam menaikkan iman adalah dengan duduk dalam majelis ilmu dan mendengarkan para ulama berdakwah. Insya Allah akan meningkatkan keimanan kita. Cukup sekian kultum dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan akan menjadi manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.